Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Faisal, NIM 195080400111126. Program studi Agrobisnis Perikanan, Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari praktek kerja magang saya yang berjudul Manajemen Pemasaran pada PT Garam di Jawa Timur, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Insinyur Mimit Pemistanto, MP. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode praktek kerja magang, yang ketiga ada profil dan keadaan umum perusahaan, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada penutup. Masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, tempat, dan waktu. Pertama ada latar belakang. Manajemen pemasaran adalah serangkaian kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu usaha pemasaran. Sumber daya perikanan terdiri dari sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Garam merupakan salah satu komoditas di bidang perikanan yang sangat strategis. Garam termasuk ke dalam 9 kebutuhan bahan pokok masyarakat. Kebutuhan garam di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, khususnya industri farmasi, makanan dan minuman, serta pertambangan di Indonesia. Lalu ada tujuan dari praktik kerja magang. Yang pertama, mengetahui profil usaha PT Garam meliputi sejarah, perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, budaya perusahaan, serta visi misi perusahaan. Yang kedua, mengetahui aspek teknis pada usaha garam. Yang ketiga, mengetahui aspek pemasaran pada usaha PT Garam. Yang keempat, mengetahui aspek manajemen pada usaha PT Garam. Serta yang terakhir mengetahui faktor pendukung dan penghambat usaha PT Garam. Selanjutnya ada manfaat. Bagi lembaga akademis sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen pemasaran, serta sebagai referensi. Bagi mahasiswa terkait sebagai peningkatan skill dan kapabilitas, memberikan pengalaman bekerja dengan keterlibatan secara langsung, serta menyelesaikan masalah secara praktis sesuai dengan bidang keilmuan. Bagi instalasi perusahaan, sebagai sarana informasi untuk perusahaan guna mengembangkan dan meningkatkan pemasaran yang lebih luas, serta sarana kerjasama antar instalasi perusahaan dengan perguruan tinggi. Lalu ada tempat dan waktu. Praktik kerja magang ini dilaksanakan pada 11 Juni sampai dengan 18 September 2022 yang bertempat di dua lokasi yaitu Surabaya, Jawa Timur serta Sumeneb, Jawa Timur. Selanjutnya memasuki bab kedua yaitu metode praktik kerja magang. Terdiri dari 3 bagian yaitu metode pelaksanaan, jenis dan sumber data, serta metode analisis data. Metode pelaksanaan praktek kerja magang terdiri dari 4 cara, yaitu partisipasi aktif, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya ada jenis dan sumber data yang digunakan. Yang pertama ada data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu melalui partisipasi aktif, observasi, serta wawancara. Yang kedua ada data sekunder, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, yaitu dengan cara mencari referensi dari situs internet terpercaya, jurnal, serta kepustakaan. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi aspek teknis, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, aspek kelembagaan, aspek pemasaran, aspek manajemen, serta faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya ada profil dan keadaan umum perusahaan. Terdiri dari profil, visi misi, budaya perusahaan, sejarah, struktur organisasi, keadaan umum geografis. Yang pertama ada profil perusahaan.
PT Garam merupakan perusahaan dengan status perseroan terbatas yang bergerak di bidang produksi, industri, dan pemasaran garam. Perusahaan ini senantiasa menjadi agen pembangunan dan selalu berusaha menjaga konsistensinya dalam menjamin ketersediaan garam nasional, serta berusaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan di bidang garam. PT Garam adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri pengolahan garam. PT Garam tergabung dalam holding BUMN Pangan di bawah ID Food. Lalu yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan industri garam yang berkualitas dunia, serta memiliki beberapa misi, yaitu menjadi produsen garam, bahan baku dan derivatnya, serta garam olahan berkualitas dunia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Lalu berkomitmen menjaga pasokan produk secara berkesinambungan, serta yang terakhir menjamin kepuasan konsumen dan pemangku kepentingan. Lalu ada budaya perusahaan. Perusahaan ini memiliki budaya perusahaan dengan singkatan yaitu akhlak, yang terdiri dari beberapa kata yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Lalu ada sejarah perusahaan. Perusahaan ini mulai berdiri dengan nama Jawatan Regi Garam di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1921. Lalu diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan nama Jawatan Regi Garam dan Candu. Lalu perusahaan ini mengalami beberapa kali perubahan nama sampai akhirnya mengalami perubahan nama pada tahun 2021 dengan nama PT Garam. Berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan PT Garam, dipimpin oleh seorang direktur utama. Selanjutnya ada keadaan umum geografis PT Garam. Letak geografis kantor pusat PT Garam terletak pada 1130 325 sampai 1160 1618 BT dan 70 52 2568 sampai 7694 84 36 LS. Letak geografis kantor administrasi PT Garam terletak pada 1120 7797 sampai 1419 3254 BT dan 7289 21 sampai 7984 2585 LS. Lalu memasuki bab 4 yaitu pembahasan. Ada beberapa faktor yang akan dibahas. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek lingkungan, yang keempat ada aspek sosial ekonomi, yang kelima ada aspek kelembagaan, yang keenam ada aspek pemasaran, yang ketujuh ada aspek manajemen, yang kedelapan ada faktor penghambat serta pendukung usaha. Yang pertama ada aspek teknis, aspek yang digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatan. Aspek ini meliputi sarana dan prasarana serta proses produksi. Berikut merupakan sarana produksi yang digunakan pada usaha PT Garam. Lalu ada prasarana garam. Selanjutnya ada alur produksi garam. Pertama, air laut, lalu dipindahkan ke dalam waduk, lalu mengalami evaporator, lalu dipindahkan ke dalam tangki air garam, dan mengalami pengkristalan. Setelah mengalami pengkristalan, garam pun dipanen, lalu diolah dan dicuci sampai akhirnya menjadi garam olahan. Selanjutnya ada aspek hukum. Segala kegiatan usaha pada perusahaan berjalan sesuai dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 40 tanggal 25 September 2008, Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya ada aspek lingkungan. PT Garam telah melengkapi seluruh dokumen lingkungan AMDAL pada proses pengolahan bahan baku dan pabrik garam industri. Dalam menjaga lingkungan, PT Garam menerapkan kebijakan melalui beberapa program. Pertama ada Green Office, yang kedua ada pengendalian pencemaran terhadap limbah, yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Lalu ada aspek sosial, PT Garam telah menyerap tenaga lokal dan masyarakat pesisir, serta menjaga komunikasi dan menjunjung tinggi budaya serta adat istiadat di sekitar perusahaan. Perusahaan juga membantu melakukan penyerapan pada usaha garam rakyat. Adanya PT Garam juga berdampak positif kepada UMKM lokal. Selanjutnya ada aspek kelembagaan.
PT Garam merupakan badan usaha milik negara yang tergabung sebagai anak perusahaan yang bernama ID Food. PT Garam senantiasa menjalin hubungan dengan mitra perusahaan dalam memenuhi kebutuhan garam nasional. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran dilakukan untuk memperlancar pencapaian target penjualan. Aspek ini terdiri dari strategi pemasaran, marketing mix, daerah pemasaran, efisiensi pemasaran, margin pemasaran, serta market share. Yang pertama ada strategi pemasaran. Pada usaha PT Garam, strategi pemasaran yang dilakukan dengan segmentasi, targeting, dan positioning yang terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada garam segitiga G dan anak sehat. Memiliki segmentasi middle lower class serta memiliki targeting ibu rumah tangga serta pengusaha kuliner. Lalu memiliki positioning yaitu garam fortifikasi dasar serta harga yang terjangkau. Golongan yang kedua yaitu garam lososa, magisa, dan terapina. Tergolong ke dalam segmentasi upper middle class. Memiliki target penderita hipertensi serta keluarga menengah ke atas. Lalu memiliki positioning garam untuk kebutuhan khusus serta konsumen yang siap membayar lebih atau garam premium. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Jenis produk olahan yang ditawarkan seperti garam dapur, garam kesehatan, garam untuk kecantikan, serta garam pembersih buah dan sayur. Yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan bervariatif, berkisar antara 1.200 sampai dengan 45.000. Yang ketiga ada place. Pemasaran offline di kantor pemasaran yang terdiri dari 7 daerah dan pemasaran online melalui e-commerce dan sosial media. Lalu ada promotion. Promosi yang dilakukan oleh PT Garam yaitu dengan beberapa cara, yaitu dengan membuat iklan, membuat banding produk dengan gimmick, kerjasama sponsorship di acara atau kegiatan, menyebar brosur dan expander, mystery guest, serta mengikuti pameran. Lalu di sini ada daerah pemasaran. Wilayah pemasaran garam meliputi seluruh Indonesia yang terbagi menjadi 7 region. Lalu ada pemasaran online melalui sosial media dan e-commerce dari official PT Garam. Selanjutnya ada efisiensi pemasaran. Terdapat 3 model distribusi pemasaran yang dilakukan oleh PT Garam, yaitu distribusi distributor nasional, distributor third party, dan distribusi campuran. Perusahaan ini juga melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen. Lalu ada margin pemasaran, presentasi harga dari perusahaan hingga konsumen. Di tingkat distributor, perusahaan menetapkan 10-20% dari harga yang ditetapkan perusahaan. Lalu di tingkat agen, menetapkan 5-15% dari harga distributor pertama. Di tingkat retailer, menetapkan 30-50% dari harga yang ditetapkan perusahaan. Kemudian ada market share. Market share dari garam olahan yang dilakukan pada usaha PT Garam senilai 4%. Posisi perusahaan pada persaingan oligopoli longgar di mana jumlah volume penjualan dari 4 perusahaan terbesar memiliki pangsa pasar 40-60%. Penguasaan pangsa pasar 40% adalah titik di mana pasar mulai terkonsentrasi. Selanjutnya ada aspek manajemen yang terdiri dari planning, organizing, operating, serta controlling. Pada planning, mengelola SDM meliputi berbagai bidang terkait seperti pelatihan kompetensi, pengembangan organisasi. Lalu, organizing melakukan pengaturan terkait koordinasi dengan bagian terkait dalam hal pelatihan kompetensi, pengembangan organisasi. Lalu ada actuating, melaksanakan program pelatihan kompetensi, pembinaan karyawan, kegiatan tata usaha, serta pelayanan umum yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada controlling, pengawasan dan evaluasi perusahaan agar dapat menjalankan bisnis sesuai yang telah terencana dan terarah. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung.
yaitu memiliki fasilitas marketing yang baik, pemasaran juga telah meluas, produk yang ditawarkan telah beragam jenis, sarana dan prasarana marketing seperti marketplace, pemasaran online, dan lokasi pemasaran yang strategis. Lalu ada faktor penghambat, banyaknya plagiasi kemasan pada produk garam dapur, serta realisasi anggaran untuk melakukan pemasaran tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Lalu bab terakhir ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari presentasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Garam merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah atau badan usaha milik negara. Dalam aspek teknis, pada produksi yang dilakukan PT Garam meliputi sarana dan prasarana, produksi, serta proses produksi. Aspek pemasaran yang dijalankan meliputi strategi pemasaran STP, bawaran pemasaran, daerah pemasaran, efisiensi pemasaran, margin pemasaran, dan market share. Aspek manajemen pada PT Garam mencakup 4 fungsi manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu ada saran. Yang pertama, menambah unit kerja divisi pemasaran. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan penjualan menggunakan marketplace. Yang ketiga, memanfaatkan pelibatan seluruh karyawan dalam meningkatkan citra produk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.